Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan bercerita kisah orang yang meninggal yang kembali dihidupkan. Dikisahkan pada zaman dahulu ada sekelompok orang dari kaum Bani Israel yang ingin kembali mengetahui perihal kematian dan rasanya sakaratul maut. Karenanya mereka memohon agar Allah menghidupkan kembali satu mayat yang ada di komplek pemakaman mereka. Allah pun mengabulkannya. Mayat di salah satu kuburan dihidupkan, kemudian bercerita kepada mereka tentang panasnya kematian yang belum juga hilang rasanya hingga hari itu. Padahal kematian yang dialaminya sudah berlangsung 100 tahun. Berikut adalah hadis sahih yang disampaikan kisah tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Kharajat ta'ifatum min bani Israila hatta atau makbaratam min maqabirihim faqalu law solaina wa da'awna Allah azza wa jalla yukhriju lana rajulan mimman qad mata fanusailahu 'anil mauti fafa'alu fabainahum kadzalika id tala'a rajulur sahu min qabri min tilkal maqabiri khulasiyu baina ainaihi atharus sujud faqala ya haula'i ma aradtum ilayya laqad mutu min mi'ati am fama sakata anni hararatul mauti illa al-an fad'u Allah azza wa jalla ayyuraddani lima kuntu. Suatu hari ketika ada sekelompok orang dari Bani Israel yang datang ke sebuah kuburan, mereka berkata, andai kita sholat dan berdoa kepada Allah agar mengeluarkan seorang yang sudah meninggal kepada kita, kemudian kita bertanya kepadanya tentang kematian. Akhirnya mereka sholat dan berdoa. Pada itu tiba-tiba ada satu mayat mengeluarkan kepalanya dari dalam kubur. Tampak di antara kedua matanya ada bekas sujud. Ia lalu bertanya, wahai orang-orang, apa yang kalian inginkan? Aku meninggal 100 tahun yang lalu, namun panasnya kematian belum hilang hingga sekarang. Maka berdoalah kalian agar mengembalikanku kepada keadaanku yang semula. Dari hadis di atas kita tahu bahwa Allah pernah menghidupkan mayat atas permohonan sejumlah orang dari kalangan Bani Israel. Mereka meminta hal itu karena ingin bertanya kepada si mayat perihal kematian dan sakaratul maut. Allah pun mengeluarkan kepala si mayat dari kuburnya, bahkan seperti yang digambarkan Rasulullah SAW. Mayat tersebut tidak ada bedanya dengan orang hidup di hadapan mereka, dan di antara kedua matanya terlihat bekas sujud. Uniknya lagi, ia bisa berbincang dan mengingkari apa yang mereka lakukan terhadap dirinya. Ia mengaku telah meninggal 100 tahun yang lalu, dan hingga Allah menghidupkan kembali dirinya, panasnya kematian masih dirasakannya. Kemudian sang mayat meminta mereka berdoa kepada Allah agar dirinya dikembalikan seperti semula. Sesungguhnya apa yang disampaikan sang mayat itu menunjukkan betapa beratnya yang dirasakan seorang hamba pada saat kematian, termasuk oleh orang soleh sekalipun. Sebab berdasarkan informasi hadis, mayat yang dihidupkan itu termasuk orang yang rajin beribadah.
Artinya ada bekas sujud di antara kedua matanya. Kisah serupa juga pernah terjadi pada zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Beliau diminta memperlihatkan bagaimana Allah menghidupkan orang yang sudah meninggal. Maka Allah pun memerintahkannya memotong-motong 4 ekor burung yang telah disembelih. Keempatnya lalu dipisahkan di puncak-puncak gunung. Setelah itu semuanya dipanggil. Uniknya, bagian dari burung-burung tersebut kembali berkumpul dan membentuk lagi tubuhnya. Roh-rohnya juga kembali datang hingga burung-burung itu terbang lagi seraya bertasbih kepada Tuhannya. Pada zaman Nabi Isa, orang-orang Bani Israel juga pernah menyaksikan bagaimana Allah menghidupkan kembali orang yang sudah meninggal. Mereka adalah orang-orang yang keluar dari kampung mereka dengan ribuan jumlahnya karena takut kematian. Bahkan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menghidupkan kembali hamba yang telah meninggal ini juga dikisahkan dalam Al-Quran. Atau apakah kamu tidak memperhatikan orang yang melalui suatu negeri yang temboknya telah roboh menutupi atapnya? Dia berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur? Maka Allah mematikan orang itu 100 tahun, kemudian menghidupkannya kembali. Allah bertanya, berapakah lamanya kamu tinggal di sini? Ia menjawab, saya tinggal di sini sehari atau setengah hari. Allah berfirman, sebenarnya kamu telah tinggal di sini 100 tahun lamanya. Lihatlah kepada makanan dan minumanmu yang telah berubah, yang belum lagi berubah. Dan lihatlah kepada keledai kamu yang telah menjadi tulang belulang. Kami akan menjadikan kamu tanda kekuasaan kami bagi manusia. Dan lihatlah kepada tulang belulang keledai itu. Kemudian kami menyusunnya kembali. Kemudian kami membalutnya dengan daging. Maka tatkala telah nyata kepadanya bagaimana Allah menghidupkan yang telah mati, ia pun berkata, saya yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 259. Dari kisah di atas dapat dipetik beberapa pelajaran penting bagi kita. Pertama, Allah Maha Kuasa menghidupkan orang yang telah meninggal. Contohnya seperti yang diceritakan dalam beberapa kisah di atas. Salah satunya mayat yang berbicara tentang kematian kepada orang-orang Bani Israel. Begitupun mudah dan kuasanya Allah membangkitkan seluruh makhluk pada hari kiamat untuk dikumpulkan di padang mahsyar dan dihisab seluruh amal perbuatannya. Kedua, betapa berat dan panasnya kematian yang dialami seorang hamba. Seorang hamba mukmin dan ahli sujud saja merasakan betapa berat dan panasnya kematian tersebut. Padahal ia meninggal sudah 100 tahun yang lalu. Bagaimana yang dirasakan oleh seorang hamba yang kufur dan zalim. Ketiga, terbuktilah bahwa karomah orang-orang soleh itu ada. Salah satunya Allah menghidupkan orang yang telah meninggal dan berbicara kematian kepada mereka. Keempat, Allah senantiasa mengabulkan doanya orang-orang soleh walaupun bentuknya bertentangan dengan adat dan kebiasaan manusia. Kelima, seorang yang ingin memohon perkara besar dianjurkan menunaikan sholat 2 rakaat terlebih dahulu, sebagaimana orang-orang dikisahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keenam, kita diperbolehkan menyampaikan informasi atau kisah yang berhubungan dengan orang-orang Bani Israel selama itu bersumber dari Al-Quran dan hadis sahih. Namun bila tidak seperti bersumber dari kitab, buku atau cerita rakyat, sebaiknya diperiksa kembali. Jika kandungannya bertentangan dengan apa yang sudah menjadi hak Allah dan Rasulnya, maka tidak boleh disampaikan, kecuali
jika tujuannya untuk menunjukkan penyimpangan di dalamnya, sambil dijelaskan kemaslahatannya. Begitulah Lur, cerita orang meninggal yang kembali dihidupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.